Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Oke, kali ini kita akan bahas film horor lagi. Film horor yang baru aja tayang ya di hari Kamis siang ini. Yang juga dimana film ini film yang gue cukup penasaran gitu. Film yang gue cukup nantikan juga. Karena film ini disutradarai oleh nama yang memang gue cukup emes lah sama karya-karya dia di film-film sebelumnya. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dosa Musyrik. Oke, film Dosa Musyrik ini disutradarai oleh Hadrah Dayeng Ratu ya. Hadrah Dayeng Ratu ini kita tahu dia udah buat film kemarin yaitu Menjelang Ajal, dan juga kemarinnya lagi film Pemandi Jenazah. Itu kedua film yang gua cukup suka gitu ya dari cerita dan juga dari eksekusi filmnya. Dan apakah film ketiga Hadrah Dayeng Ratu ini di tahun ini ya, film horor ini cukup sama gitu kelasnya dengan kedua film sebelumnya? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film Dosa Musyrik ini diproduseri oleh MVP Pictures ya. Itu produser yang berbeda sebenarnya untuk kedua film sebelumnya yang tadi gue sebutin, Pemandi Jenazah dan Menjelang Ajal. Yang dimana seingat gue Menjelang Ajal itu RA Pictures ya. Yang dimana juga tentunya RA Pictures itu terkenal menurut gue itu sebagai production house yang cukup oke gitu dari segi eksekusi gambar dan juga dari segi properti dari syuting set tempat yang ada gitu. Jadi tentunya gue akan sedikit menurunkan ekspektasi gue karena memang ini produksinya dari MVP Pictures yang gue sebenarnya secara pribadi kurang srek juga gitu dari segi grading warnanya gitu, karena cukup beberapa film sebelumnya gue lihat cukup gelap. Tapi yang dimana ternyata film ini memang menyuguhkan premis cerita yang cukup menarik gitu. Ditambah lagi ada cast-cast yang gue bisa bilang juga cukup menarik. Di situ ada Martinho Leo yang dimana dia gue tahu ya dia main di film Pamali ya kemarin ya, film Pamali yang pertama, di situ juga cukup oke. Dan juga menariknya di sini cast-castnya ini memang dibintangi oleh nama yang cukup sering gitu bermain film horor. Salah satunya juga ada Della Hussein. Della Hussein kemarin seingat gue dia main juga di film Kuasa Gelap ya sebagai suster di situ. Dan di sini Della Hussein ini lucunya lagi dia main bareng tentunya dengan sang suami yaitu Martinho Leo. Kedua nama ini adalah sepasang suami istri ya. Yang dimana di sini dia memerankan sebagai kakak beradik, dimana Della Hussein memerankan Tari dan juga Martinho Leo ini memerankan sebagai Nugi yaitu sebagai sang kakak. Dan karakter Tari ini adalah karakter sebagai wanita yang cukup alim karena cukup religius dan juga taat dengan agama, dan berkebalikan 180 derajat sang Martinho Leo ini memang karakternya diperlihatkan sebagai kakak yang cukup klinik gitu ya, jauh dari agama. Dan selanjutnya juga cast yang bisa gue sebut ada Yati Surahman, salah satu aktris legend ya, dimana Yati Surahman ini memerankan Sumeni. Di sini karakternya sebagai sang ibu dari kedua kakak beradik ini, yang dimana juga di sini karakternya diperlihatkan sedang sakit-sakitan gitu ya karena memang sudah tua. Dan karakter selanjutnya yang bisa gue sebutkan ada Prit Timothy. Prit Timothy juga sering banget kita lihat ya di film-film horor, dan di sini dia memerankan sebagai Mbah Narto, yang dimana Mbah Narto ini karakternya bisa gue lihat sebagai Mbah Dukun yang bisa memang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan selanjutnya juga ada Anissa Hertami memerankan Laksmi, yaitu karakternya sebagai anak dari Mbah Narto yang memang juga cukup klinik ini keluarga ini nih. Dan untuk sinopsis singkat cerita, film ini menceritakan seorang pemuda bernama Nugi tadi, sang kakak yang diperankan oleh Martinho Leo yang tengah terjebak dalam masalah ekonomi, ya dimana dia sedang mengalami kesulitan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sudah cukup lama memang sakit ya. Dan dalam keterdesakannya ini ia juga terlilit hutang akhirnya dan harus menghadapi pilihan yang cukup beresiko karena dia nih hutangnya sama rentenir gitu ya, dan dimana hutangnya sampai nominalnya 40 juta di situ, dan dimana dia sebenarnya hutangnya cuma 10 juta. Jadi memang ada bunga yang sangat besar di situ yang membuat dia terjerat oleh hutang yang nggak berkesudahan ini gitu. Dan saat menemui jalan buntu di saat yang sama, Nugi ini memang akhirnya memilih membawa sang ibu yang sakitnya udah cukup parah ini ke orang pinter yang cukup terkenal bisa mengobati banyak penyakit gitu. Dan tentunya Nugi
akhirnya mengajak untuk sang ibu bisa berobat ke Mbah Narto ini karena memang udah dari segi medis nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya udah dibawa sama si Nugi ini ke Mbah Narto, dan keputusan ini sebenarnya juga cukup ditentang oleh sang adik yaitu si Tari ya, yang tadi diperankan oleh Delia Hussein, merasa nggak setuju lah gitu ya karena ini bertentangan banget dengan ajaran agama. Namun demi kesehatan ibunya akhirnya Tari luluh dan juga mengizinkan Nugi untuk bisa membawa sang ibu. Namun konflik makin berat di sini ya untuk Nugi karena Nugi memang sudah makin dekat gitu untuk jatuh temponya untuk dikejar-kejar membayar hutang ya dari sang rentenir. Dan melihat Mbah Narto yang memang cukup banyak pasiennya dan juga melihat ada kotak uang yang cukup banyak di situ, Nugi akhirnya gelap mata gitu ya dalam hari itu, memutuskan untuk bisa datang di malam hari yaitu untuk mencuri maling gitu ya uang dari Mbah Narto. Tapi sayangnya bukan uang yang diambil sama Mbah Narto, tapi justru malah kotak keris sebagai alat pengobatan yang dipunyai oleh Mbah Narto. Jadi alih-alih dia mau ngambil duit gitu ya buat bayar utang, tapi dia malah ngambil kotak keris. Yang dimana keris ini juga punya jalan cerita yang panjang karena ini diperoleh oleh Mbah Narto dengan cara yang cukup susah gitu ya. Dia harus bertapa sekian minggu gitu untuk bisa mendapatkan keris ini, yang dimana keris ini memang diceritakan memiliki isiannya yaitu sosok makhluk gaib gitu yang bernama Nyi Larapati. Dan sejak saat itu kehidupan Nugi mulai berubah drastis ya, dimana ia mulai dihantui oleh banyak kejadian-kejadian aneh gitu ya dari keris keramat ini, yang dimana hantunya itu bisa gue lihat memang mirip-mirip kayak Badarui ya, karena nari-narinya juga sama mirip kayak Badarui. Seremnya juga bisa gue bilang cukup serem gitu, cukup creepy setannya di sini. Dan teror demi teror nggak ada hentinya menghantui hidupnya si Nugi dan membawa Nugi ini bahkan jauh ke dalam konflik malapetaka yang tidak berkesudahan dan juga tidak terduga. Dan kira-kira apa gitu yang diinginkan oleh Nyi Larapati dari keris ini kepada Nugi, dan juga bagaimana nasib Nugi gitu di akhir film ini, tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja. Gua nggak mau spoiler untuk video kali ini. Dan untuk review buat film ini dari gua, yang pertama, film ini memang menyuguhkan cerita yang cukup menarik dari premis sebuah keris keramat. Gue jarang-jarang ngeliat film dari perspektif orang Jawa yang punya keris keramat gitu, karena ini memang salah satu cerita legenda yang cukup sering kita tahu ya di kehidupan masyarakat, bahwa memang ada gitu banyak jimat-jimat keris yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu ya, dan turun-menurun sampai ke anak cucunya nanti gitu. Jadi ini film memang cukup oke dari segi premis ceritanya. Dari segi jump scare-nya juga ini gue bilang serem juga ya, karena ini jump scare keras banget dan gue nggak duga-duga gitu ya. Ini benar-benar film yang cukup ngagetin, dan ya kita tahu ya Adalah Dayang Ratu memang treatment jump scare-nya bisa kita bilang cukup berhasil ya di beberapa film sebelumnya, dan ini terbawa juga di film ini. Dan dari segi alur cerita bisa gue bilang cukup runut, jadi nggak perlu daya pikir yang hebat, dan ini memang cukup ringan filmnya. Dan juga plusnya lagi memang ambience dari setan ini bisa gue bilang creepy banget. Beberapa kesempatan bisa gue bilang gue cukup merinding untuk bisa melihat setannya di sini. Dan chemistry acting yang bisa gue bilang cukup oke lah, terutama dari sang pasutri ini ya. Ada beberapa acting yang gue cukup ya ini memang beneran pasutri ya, karena nggak ada gap di situ untuk bisa kita lihat dari acting yang ada. Jadi ya chemistry-nya oke. Tapi memang dari segi minus yang bisa gue bilang ini sayang banget ya, dari premis yang bagus dibentuk di awal ternyata tidak ditutup dengan baik gitu di ending. Karena bisa gue bilang endingnya tuh tipis banget, endingnya tuh flat banget, bahkan bisa gue bilang gue sampai ngantuk nontonnya di ending. Jadi bener-bener sayang, seribu sayang ya untuk dari ending film ini, karena pastinya tertebak banget, nggak banyak plot twist di situ. Dan juga dari segi sinematografi bisa gue bilang masih gelap ya, karena ada beberapa kesempatan juga bisa gue lihat cukup gelap. Bahkan film ini dibuka dengan scene bener-bener gelap gulita. Jadi ini memang bener-bener ciri khasnya dari MVP Pictures mungkin, dan itu mungkin jadi minus buat gua dari review gua di film ini. Dan juga selanjutnya minus yang bisa gua bilang mungkin dari segi penceritaan tadi ya, yang dimana dibangun dengan premis yang mewah dan bagus gitu ya, tapi sayang ditutup dengan ending yang cukup terburu-buru dan juga cukup tertebak, dan bahkan flat bisa gua bilang. Gak ada klimaks yang dibangun ya di film ini di ending nanti. Tapi untuk dari segi alur cerita ini cukup ringan, popcorn movie yang bisa kita tonton bareng teman-teman. Dan juga terlebih lagi
memang jump scare-nya di beberapa kesempatan cukup berhasil, bisa gue bilang, untuk bisa mengagetkan isi satu studio tentunya. Jadi ya, untuk teman-teman semua yang mau seru-seruan nonton bareng, untuk kaget-kagetan bareng, bisa langsung aja tonton film ini, karena gue bisa bilang masih cukup oke lah untuk bisa tonton tentunya. Dan untuk penilaian film ini, menurut gue dari segi cerita sayang banget ya, walaupun premisnya cukup oke dan eksekusi visualnya di sore harinya juga cukup oke, tapi memang film ini ditutup dengan ending yang kurang bagus menurut gue. Jadi untuk story bisa gue bilang ini 2,5/5. Dan dari segi chemistry actingnya bisa gue bilang masih cukup oke, nggak ada masalah di sini. Untuk acting mungkin bisa gue kasih dengan nilai 2,5/3 juga. Dan untuk dari segi visual, sayangnya gue masih ada di beberapa kesempatan cukup merasa kegelapan untuk bisa nonton ini. Jadi mungkin bisa gue kasih untuk visual yaitu 1/2. Jadi untuk final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu adalah 6/10. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman semua yang mungkin yang punya reviewnya sendiri atau mungkin punya sanggahan untuk review gue, bisa feel free banget, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk film yang bisa gue review kali ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya requestnya untuk film apa lagi yang kira-kira bisa kita review bareng-bareng, mungkin bisa feel free juga, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, please banget langsung aja klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film horror lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.